Halo, selamat datang. Kita bakal ngobrol soal XRP dan pertanyaan. Masih worth it nggak sih nyicil XRP? Wah, topik yang lagi nge-hype banget ya. Banyak banget drama SEC, RippleNet, dan bank-bank yang belum sepenuhnya pakai XRP. Tepat. Jadi Ya, pembahasan utamanya di sini tuh XRP bukan koin hype kayak meme coin yang bisa 100x dalam semalam. XRP itu lebih ke aset infrastruktur. Maksudnya adalah nilainya bakal naik ketika teknologi ODL dipakai masif sama bank. Bukan cuma omongan doang. jadi uang yang diinvestasikan tuh nggak akan langsung meledak nilainya begitu aja ya, melainkan butuh adopsi teknologi yang nyata kan? Betul banget. Kamu harus punya mindset jangka panjang. Kalau lu cuma cari cuan cepat, XRP mungkin nggak cocok. Tapi kalau lu paham big picture, XRP bisa jadi peluang yang oke. Ngomong-ngomong soal potensi, ada poin-poin kunci potensial yang disebutin, seperti Ripple udah kerjasama dengan ratusan institusi global, dan klarifikasi hukum yang bikin XRP udah legal buat investor retail ya. Iya, persis. Ripple udah menjalin kerja sama dengan banyak institusi global dan perkembangan kasus hukum udah makin jelas. Ini bikin XRP semakin kredibel sebab legalitasnya membantu menambah kepercayaan investor. Tapi, sekaligus, ada juga risikonya. Volatilitas harga yang tinggi, regulasi global yang belum rampung, dan adopsi ODL yang masih tumbuh pelan-pelan. Jadi walaupun ada potensi, risikonya juga nggak main-main. Tepat sekali. Jadi kalau lo mutusin buat nyicil XRP, lo harus siap mental menghadapi fluktuasi harga dan faktor eksternal yang bisa Betul. mempengaruhi adopsi. Artinya jangan invest kalau lo nyari profit instan. Interesting. Jadi XRP ini cocok buat yang punya visi jangka panjang. Tapi saya penasaran, bisa lo jelasin pakai analogi sederhana gimana misalnya? Nah, jadi bayangin nih XRP itu seperti tanah pinggir tol yang baru dibangun. Kalau suatu hari tol itu jadi ramai banget, nilai tanah di sekelilingnya pasti meledak. Tapi kalau lo cabut sebelum tol itu ramai, ya lo nggak bakal dapat apa-apa kan? Wah, analogi yang menarik. Tapi, menurut saya, dibandingkan dengan analogi tersebut, ada juga yang bilang bahwa proses pembukaan tol sendiri bisa butuh waktu lama. Jadi, bagaimana lo menanggapi hal itu? Pertanyaan bagus. Saya setuju. Memang ada kemungkinan adopsi teknologi ini butuh lebih banyak waktu karena faktor regulasi yang masih membatasi, persaingan dengan teknologi lain, dan dinamika ekonomi global. Tapi, kalau lo paham bahwa semua revolusi butuh waktu, makanya penting punya disiplin dan kesabaran dalam investasi ini. Jadi intinya, XRP itu sebenarnya seperti investasi yang memang butuh kesabaran. Bukan cuma buat cuan seketika, melainkan untuk membentuk masa depan infrastruktur keuangan. Betul, investasi di XRP Ya, itu lebih ke arah jangka panjang. Lo harus percaya bahwa suatu hari nanti, teknologi transfer lintas negara bakal direvolusi dan Ripple bakal jadi bagian dari transformasi itu. tapi saya pernah dengar juga kalau dalam kondisi pasar yang fluktuatif, mungkin ada risiko lebih besar yang bisa bikin investor ragu. Bagaimana lo menanggapi hal itu? Memang, risiko itu nyata. XRP masih volatile dan regulasinya belum sempurna. Jadi bagi investor yang butuh profit cepat atau yang nggak mau ambil risiko tinggi, investasi di XRP sebenarnya kurang cocok. Itu sudah jelas dari sisi Ya, fundamentalnya. jadi bagi orang yang mau nyicil XRP, sebaiknya paham bahwa langkah ini lebih kepada strategi jangka panjang dengan risiko yang bisa dikelola, bukan instan mendadak kaya raya, ya? Tepat. Sama seperti membangun rumah, lo nggak bisa berharap keseluruhannya selesai dalam semalam. Lo nyicil XRP karena yakin dengan masa depan teknologi transfer lintas negara, bukan karena pengen profit kilat. Ngomong-ngomong soal teknologi transfer, teknologi ODL yang diusung Ripple memang punya potensi buat bikin transfer lintas negara jadi lebih murah dan cepat. Tapi, yet, penerapannya belum masif ya. Betul banget, adopsi ODL mulai tumbuh, terutama di wilayah Asia dan Amerika Latin. Ini buktinya, walaupun masih perlahan, tapi teknologi ini sudah ada dan berpotensi mengubah sistem transfer internasional. Jadi sebenarnya kita ada dua sisi mata uang. Sisi potensial yang besar dengan adopsi teknologi dan kerjasama global, tapi juga sisi risiko yang harus dihadapi dengan hati-hati. Tepat sekali. Kalau lo punya mental baja dan bisa kontrol risiko, nyicil XRP itu masih worth it.
Tapi ini harus didasari pada pemahaman fundamental dan kesiapan menghadapi fluktuasi pasar. Saya setuju, dan ini juga mengingatkan kita semua bahwa investasi apapun tidak boleh cuma dilihat dari hype semata. Perlu pemahaman mendalam akan teknologi di balik aset itu. Bener banget. Nah, di sini juga ada poin penting soal mindset investor XRP. Lo beli XRP bukan cuma buat sekadar cuan, tapi karena lo percaya bahwa bank-bank besar akan mengubah cara transaksi lintas negara. Misalnya, menghilangkan biaya nostro vostro. Jadi kalau lo percaya kalau teknologi Ripple bakal merevolusi sistem perbankan, investasi ini menjadi strategi jangka panjang yang menarik ya. Iya, investasi di XRP Ya. itu lebih mencerminkan pandangan bahwa lo punya visi ke depan tentang transformasi keuangan global. Ini bukan tentang hype sesaat, tapi tentang masa depan infrastruktur finansial. Tapi saya mau mengkritisi sedikit. Misalnya, bagaimana jika adopsi yang lo harapkan ternyata berjalan lebih lambat dari ekspektasi? Apakah itu nggak akan mengurangi daya tarik investasi XRP? Itu tantangan nyata dan tentu faktor eksternal seperti regulasi internasional yang ketat atau lambatnya adopsi bisa menghambat laju pertumbuhan. Namun, bagi investor yang paham dan siap menghadapi ketidakpastian, ini justru jadi peluang karena harga biasanya dipengaruhi oleh ekspektasi pasar jangka panjang. Jadi dia pada intinya, investasi di XRP itu sedang ditakar antara potensi dan risiko. Kunci utamanya adalah kesiapan mental untuk jangka panjang dan pemahaman mendalam soal fundamental. Pastinya. Jadi, buat kamu yang lagi berpikir buat nyicil XRP, perlu diingat bahwa ini bukan tentang cepat kaya, tapi tentang membangun nilai dalam jangka waktu yang lama. Harus ada kesabaran dan strategi yang matang. Kalau dilihat secara keseluruhan, apa sebenarnya kesimpulannya? Worth it nggak sih nyicil XRP? Kesimpulannya, ya, jika lo punya mindset jangka panjang dan siap tahan uji volatilitas, maka nyicil XRP itu adalah keputusan yang patut dipertimbangkan. Tapi kalau lo cari hasil cepat, mungkin harus pikir ulang. Jadi sebetulnya investasi XRP itu lebih seperti taruhan pada transformasi teknologi finansial, bukan hanya sekedar tren pasar semata. Tepat banget. XRP itu mewakili peluang besar buat mereka yang memahami bahwa perubahan di dunia perbankan dan transaksi lintas negara sedang berlangsung, walaupun prosesnya perlahan dan penuh tantangan. Saya rasa diskusi ini juga mengajarkan kita untuk lebih kritis dalam memilih aset digital, dengan melihat fundamental, potensi, dan risiko secara utuh. Betul. Ingat, jangan sampai investasi hanya berdasarkan FOMO atau karena ikut-ikutan hype. Selalu pahami konteks dan bagaimana perkembangan teknologi mendasarinya. Dan itu juga pesan besar buat komunitas kripto, supaya makin pinter dan gak gampang terbawa emosi pasar. Tepat. Semakin banyak orang yang melek teknologi dan paham dinamika pasar, semakin sehat juga ekosistem kripto kita. Ya. Semua harus saling edukasi dan berbagi informasi. Jadi buat yang lagi galau nyicil XRP, semoga obrolan ini bisa bantu lo untuk melihat gambaran besarnya dengan jelas. Tepat. Ingat, XRP itu semacam tanah pinggir tol yang baru dibangun. Kalau tolnya nanti ramai, nilai tanah itu bakal meroket. Tapi kalau lo cabut terlalu dini, artinya kesempatan emas itu bisa hilang begitu saja. Wah, analogi yang benar-benar menggambarkan keharusan sabar dan memahami big picture, ya. Saya rasa, bagi investor yang benar-benar yakin akan teknologi Ripple, investasi ini tetap worth it. Betul sekali. Jadi buat kamu yang punya visi ke depan, terus belajar, dan siap menghadapi risiko, XRP bisa jadi bagian dari portofolio investasi jangka panjang yang menarik. Makasih banget atas diskusi yang sangat insightful ini. Semoga obrolan kita bisa jadi bahan pertimbangan buat semua yang tengah mikirin nyicil XRP atau investasi aset digital lainnya. Terima kasih juga udah dengerin. Sampai jumpa lagi di diskusi berikutnya. Jaga diri dan terus update info tentang dunia keuangan digital. Ya. Sampai jumpa, tetap semangat dan stay safe.